Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Chapter 21. Menuju ke kota Pil Suci. Semua anggota klan Ye berdiri di pintu masuk manor keesokan harinya. Mata mereka membakar panas saat mereka menyaksikan kelompok Xiao Yan di depan mereka. Apakah klan Ye akan bisa mendapatkan kursi Elder Pill Tower akan tergantung pada penempatan Xiao Yan dalam tes 5 klan besar. Klan Ye hanya akan dianggap telah ditinggikan jika Xiao Yan berhasil masuk ke 3 besar. Dengan perlindungan dari Pill Tower, mereka akan bisa berkembang dengan tenang. Meskipun mereka pasti tidak akan mampu melampaui klan seperti klan Chao dalam waktu singkat, mereka setidaknya akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Klan Ye mungkin akan menghasilkan jenius generasi muda seperti penyihir Chao Ying dari klan Chao. Maka klan Ye akan dapat secara bertahap bangkit dan mendapatkan kembali kejayaannya. Kedua Elder ketiga, aku akan mengikuti Tuan Xiao Yan dan yang lainnya dan pergi ke kota Pil Holy. Oleh karena itu, aku akan meninggalkan klan Ye ini kepada kamu. Ye Zong berbicara dengan suara yang dalam kepada dua orang tua di depan anggota klan Ye. Ya, tetua pertama tetap tenang dan bersiap-siap untuk kota Pil Holy. Meskipun klan Ye kami telah menolak, kami masih memiliki beberapa hubungan dengan Pill Tower, seorang tetua dari klan Ye berbicara. Beberapa tetua dari klan Ye di sampingnya mengangguk setuju. Ye Zong menghela nafas dan mengangguk. Dengan kemerosotan terus-menerus klan Ye saat ini, beberapa hubungan masa lalu mereka telah hilang. Namun, beruntung bahwa itu tidak semua orang sama kejamnya dengan klan Chao. Selain itu karena hubungan ini bahwa itu klan Ye masih mampu memegang namanya dan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup meskipun telah gagal dalam 2 tes sebelumnya. Xiao Yan melirik ke langit dan dengan lembut berkata, sudah waktunya hampir tiba. Elder Ye Zong, ayo pergi. Setelah istirahat malam, perasaan mempesona yang ditampilkan Xiao Yan kemarin secara bertahap ditarik. Namun, dia samar-samar mengerti bahwa itu kekuatan spiritualnya saat ini sedikit berbeda dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Jika seseorang harus memberikan penjelasan, itu akan menjadi kekuatan spiritualnya saat ini memiliki aura jiwa tambahan tentang itu. Keempat negara besar dari jiwa tampaknya berguna bagi seorang alkemis. Selain itu, pelatihan Doqi tampaknya tidak banyak membantu berdasarkan perasaan Xiao Yan. Pelatihan jiwa seseorang dan pelatihan seseorang Doqi adalah 2 metode yang sangat berbeda. Mungkin ada 2 jenis metode pelatihan pada zaman kuno. Namun di seluruh benua Doqi sekarang, pelatihan seseorang Doqi dianggap sebagai jalan ortodoks. Jiwa adalah sesuatu yang tidak hanya Xiao Yan tetapi bahkan beberapa elit Dozun tidak mengerti bagaimana memperkuat melalui pelatihan. Ye Zong tersenyum dan mengangguk setelah mendengar suara Xiao Yan. Setelah itu, dia berhenti lagi, dia berbalik dan dengan cepat berjalan ke sebuah plaza yang terletak di bagian utara kota. Ada lubang cacing yang terletak di kota Ye, itu tidak terlalu besar dan tidak dapat mencapai kota Pil Suci. Sebaliknya, mereka perlu melakukan beberapa transfer di sepanjang jalan untuk mencapai tujuan akhir mereka. Selain Xiao Yan, Dokter Peri Kecil, dan Tian Huo Zunze, hanya Xinlan dan Ye Zong dari klan Ye yang menjadi bagian dari kelompok mereka. Lagi pula, tidak ada gunanya bagi lebih banyak orang untuk pergi ketika datang ke masalah seperti itu. Itu lebih baik bagi mereka untuk tetap tinggal di kota kamu untuk melindungi klan. Beberapa dari mereka mengikuti Ye Zong saat mereka mengunjungi kota. Kira-kira 10 menit kemudian, mereka muncul di tanah terbuka di utara, meskipun klan Ye telah menurun. Harimau tua tidak kehilangan kekuatannya meski kurus. Oleh karena itu, wormhole ini yang didambakan orang lain masih milik klan Ye. Jelas.
Ye Zong sudah memberikan instruksi mengenai perjalanan mereka melalui wormhole, oleh karena itu. Tanah terbuka kosong saat mereka masuk. Kelompok Xiao Yan menaiki tangga batu, dan wormhole berotasi perlahan muncul di depan mata semua orang. Wormhole dari kota Ye ini tampaknya memiliki perasaan yang luar biasa, namun dari tampilan riak spasial yang terpecah kecil perlahan yang dipancarkan dari wormhole, sepertinya wormhole ini tidak dipertahankan selama bertahun-tahun. Kembali ketika klan Ye aku masih berada di puncaknya yang mulia. Ada dua elit Dozun yang bersedia mempertahankan wormhole, namun dengan kemunduran klan Ye aku, kami tidak lagi memiliki kemampuan untuk mendapatkan bantuan dari ahli tingkat ini. Ini benar-benar menyedihkan. Ye Zong tertawa pahit. Dia menyesalkan saat dia melihat wormhole ini. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak apa-apa. Setelah kami kembali dari perjalanan ini, aku akan mendapatkan dokter peri kecil dan Tuan Tua Yao untuk membantu kamu mempertahankannya. Dalam hal ini, aku akan berterima kasih kepada kalian bertiga. Mari kita bergerak. Ye Zong mengangguk dengan rasa terima kasih. Setelah itu, dia mengambil perahu yang agak rumit, kecil, dan hitam dari storage ring miliknya. Tangannya menggosoknya sebelum dia melangkah maju dengan lembut. Setelah itu, dia berjalan ke wormhole hitam yang berputar perlahan. Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti di belakang. Kelompok Xiao Yan muncul di dalam terowongan spasial yang tenang. Ye Zong melempar perahu kecil berwarna hitam yang melambung dengan angin, berubah menjadi perahu yang sangat besar. Perahu antariksa ini adalah perahu paling mewah yang pernah dilihat Xiao Yan sejak memasuki dataran tengah. Dari kelihatannya, Ye Zong benar-benar menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkannya. Beberapa sosok manusia melompat ke perahu besar itu. Setelah itu, Ye Zong menggosok bagian depan perahu dengan cara yang akrab. Sebuah penghalang cahaya energi melingkar menyebar, membungkus perahu di dalamnya. Segera, perahu berguncang dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dengan suara swoosh itu terbang melalui wormhole yang tampaknya tak berujung. Kota kamu tidak memiliki wormhole yang mengarah langsung ke kota Pilholy, oleh karena itu, kita hanya bisa menuju ke kota bernama Qingling City. Wormhole dari kota itu dapat mencapai kota Pil Suci. Ye Zong berbalik dan berbicara dengan senyum kepada kelompok Xiao Yan di atas kapal. Diperlukan 3 hari untuk mencapai kota Qingling dari tempat ini. Dan akan memakan waktu sekitar 4 hari dari kota Qingling ke kota Pil Suci. Oleh karena itu, kita akan mencapai kota Pil Suci dalam waktu sekitar 7 atau 8 hari. Kamu semua harus beristirahat di perahu selama periode ini. Ada kamar individu di dalam perahu. Biarkan masalah mengendalikan spaceboat ke Xinlan dan aku. Kelompok Xiao Yan tidak mengatakan apapun tentang saran Ye Zong. Setelah mengobrol sebentar, mereka memasuki kabin dan menemukan kamar mereka sendiri. Perjalanan melewati wormhole terasa pahit dan hening, namun itu tidak mengganggu kelompok Xiao Yan. Yang terbiasa dengan pelatihan sepi, Xiao Yan tetap berada di kamarnya sendiri selama beberapa hari perjalanan. Mempelajari kekuatan spiritualnya, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Tian Huo Zunze kemarin, Xiao Yan menjadi lebih ingin tahu tentang jiwa. Namun, pemeriksaan ini tidak membuahkan hasil. Xiao Yan mengalami kesulitan merasakan kondisi misterius yang dia masuki saat merapikan pil beberapa hari yang lalu. Namun, satu hal yang baik adalah Xiao Yan bisa merasakan perbaikan dalam pil obat yang sudah ada sekarang dibandingkan sebelumnya. Dia tahu bahwa itu peningkatan ini harus dikaitkan dengan jiwanya. Meskipun masuknya ke negara itu pada saat itu tidak memungkinkan jiwa Xiao Yan untuk benar-benar maju ke keadaan jiwa. Itu, setidaknya, memungkinkan rohnya untuk mendapatkan aura jiwa tambahan bila dibandingkan dengan keadaan fana biasa. Oleh karena itu, kualitas dari beberapa pil obat yang dia peroleh lebih baik dari sebelumnya.
Xiao Yan tenggelam dalam jiwanya selama beberapa hari perjalanan melalui wormhole. Hari-hari berlalu dengan cepat, hanya ketika mereka hendak keluar dari wormhole, Xiao Yan kembali dari kondisi ini. Kelompok itu dengan aman tiba di kota Qingling. Setelah istirahat sebentar, mereka melanjutkan perjalanan tanpa henti ke wormhole dari kota Qingling dan bersorak ke kota pil suci dari sana. Xiao Yan akhirnya menyaksikan daya tarik yang menakutkan dari pil gathering saat bepergian melalui kota Qingling. Berbagai alkemis sudah di seluruh jalan. Menyilaukan matanya, ini adalah pertama kalinya dia melihat alkemis dalam jumlah seperti itu. Bahkan grand pertemuan alkemis yang diadakan di Kekaisaran Jiama jauh dari mampu bersaing dengan para alkemis di kota Qingling terlepas dari kualitas atau kuantitasnya. Selain itu, ini hanyalah sebuah kota di dalam wilayah pil, benar-benar sulit untuk menebak tempat mengerikan lalu lintas manusia ketika semua alkemis berkumpul di kota pil Holy. Jantung Xiao Yan tiba-tiba menjadi panas ketika dia memikirkan sebuah adegan besar puluhan ribu api yang naik. Puluhan ribu kuali jatuh. Dan puluhan ribu pil dilahirkan, bahkan darahnya mulai mendidih pada saat ini. Jika seseorang tidak menyaksikan adegan semacam itu bahkan sekali dalam kehidupan seseorang, itu memang akan menjadi hal yang dimaafkan. The Pil Gathering adalah pertemuan termegah di alkemis dunia. Tujuan utama dari sejumlah alkemis yang tak terhitung banyaknya adalah menonjol dalam pertemuan pil. Untuk mencapai hal ini, mereka telah menghabiskan usaha dan keringat bertahun-tahun. Berpartisipasi dalam pil temu setara dengan mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan para elit di benua. Ini jenis pengakuan kekuatan seseorang. Siapa yang akan menjadi terbesar ketika nyala api di puluhan ribu kuali secara bersamaan naik? Kelompok darah Xiao Yan mendidih karena kegembiraan saat mereka menemani garis lambat dan panjang manusia memasuki lubang hitam gelap. Bagian dalam wormhole sama membosankannya seperti biasanya, namun itu tidak lagi tenang. Tak terhitung jumlah spacebots yang berlindung melalui terowongan spasial yang luas ini. Kebisingan memenuhi terowongan spasial saat mereka bergerak. Kota Pil Holy yang legendaris menjadi semakin dekat di tengah kebisingan ini. Setelah 4 hari perjalanan terus-menerus, cahaya perak melingkar, samar-samar muncul di kejauhan wormhole. Cahaya ini memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Kebisingan yang dipancarkan dari banyak spacebots tiba-tiba dan anehnya menjadi benar-benar diam ketika semua orang mendekati lingkaran berwarna perak yang terbuat dari cahaya. Banyak tokoh manusia dalam jubah alkemis berjalan keluar dari kamar di dalam ruang kapal. Mata mereka mengandung panas pembohong saat mereka menatap lingkaran cahaya berwarna perak. Holy Pil City, tanah suci di hati setiap alkemis. Xiao Yan meletakkan tangannya di belakangnya, matanya terpusat pada lingkaran cahaya perak di kejauhan. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya diam-diam mulai mendidih lagi pada saat ini. Kota Pil Suci, Menara Pil. Aku, Xiao Yan, telah tiba.